Tubuh, jiwa, dan roh. Milenia yang lalu, saat tubuh tersakiti, mereka pergi mencari tokoh agama untuk bisa pulih. Namun pada akhirnya semua berubah saat sosok lain hadir. Tokoh kesehatan kini menjadi jawaban agar tubuh bisa pulih. Tubuh, jiwa, dan roh. Abad yang lalu, saat jiwa tersakiti, mereka pergi mencari tokoh agama untuk bisa pulih. Namun sekali lagi semuanya berubah saat tokoh lain hadir. Tokoh kejiwaan kini lebih dipercaya agar jiwa bisa pulih. Tubuh, jiwa, dan roh. Tahun lalu, saat roh tersakiti, mereka pergi mencari tokoh agama agar bisa pulih. Namun sekali lagi semuanya berubah saat sosok lain hadir. Tokoh penghibur kini mampu menjawab dan membuat roh bisa menjadi pulih. Tubuh, jiwa, dan roh. Tokoh agama untuk apa lagi? Tubuh, jiwa, dan roh. Tempat beribadah untuk apa lagi? Tubuh, jiwa, dan roh. Agamaku, agamamu. Untuk apa lagi? Gue ditantang, dan gue tertantang, dan hatiku menantang. Asik. Kenapa? Karena ada masalah yang cukup besar sebenarnya buat gue. Yes, gue pastor, pastor bahasa Inggrisnya, Indonesianya pendeta. Gue pengajar juga. Gue dosen di salah satu seminari. Seminari itu kayak sekolah tinggi tapi untuk teologi ya. Dan emang gue evaluasi cukup banyak saat kuliah gue masters di LA. Lenteng Agung. Sorry, harusnya intens malah jadi bercanda. Tapi gak apa-apa. Kenapa? Karena ternyata sekarang udah gak bisa bercanda lagi saat ada sebuah masalah intens. Masalahnya simple. Sekarang dulu gereja atau tokoh keagamaan atau tempat atau agama apapun ya bisa menjawab semua kebutuhan tubuh, jiwa, dan roh. Tapi sekarang mereka kalah sama tokoh-tokoh lain yang hadir, pekerjaan yang lain yang hadir. Kenapa? Karena di awalnya mereka mau coba untuk memberikan nilai baik kepada dunia. Tapi sekarang giliran dunia sudah lebih baik, saya nggak melihat mereka, sosok agama, instansi agama, menjadi lebih baik. Ini sebuah studi sebenarnya. Saya bikin papernya, tapi masih perlahan-lahan mau coba dijadiin jurnal untuk bisa dipublikasi. Masalah utamanya adalah sebenarnya keangkuhan dari instansi agama yang punya ego tinggi, mempertahankan konservatifnya. Bagus, dan mereka harus lakukan itu. Kalau enggak, nanti siapa yang jagain moral kita ke kanan dan ke kiri? Tapi menurut saya instansi agama juga perlu membuka mata, membuka hati, dan membuka kesempatan bahwa dunia sudah jadi lebih baik. Jangan sampai saat ternyata orang-orang di luar sana, di luar gereja, non instansi agama ya gitu. Saya nggak berani ngomong agama yang lain, tapi mungkin agama yang saya benar-benar teliti. Saya lihat ya akhirnya generasi-generasi yang baru. Kalau tadi saya bilang milenia, terus abad, terus habis itu berikutnya adalah tahun lalu. Sekarang kita lihat banyak sekali orang-orang yang melihat pemenuhan kebutuhan mereka dalam roh udah nggak lagi di instansi agama gitu. Kalau dulu tubuh itu orang nyari dukun gitu misalnya ya, atau enggak keagamaan apapun, atau enggak klinik kepercayaan apapun.
tapi tiba-tiba muncul sosok kesehatan, dokter, bidan, semuanya. Itu bagus, membuat kita tahu bahwa sesungguhnya agama itu nggak bisa kasih kesembuhan fisik gitu. Walaupun kita nggak boleh memungkiri ada keajaiban mujizat-mujizat tertentu ya saat kita percaya pada yang di atas. Tapi berikutnya ada jiwa, akhirnya sekarang datang psikiater. Terus abis itu roh. Kalau roh ya jelas dong, satu-satu yang ngejawab harusnya instansi agama. Tapi kenapa sekarang tokoh penghibur? Tokoh penghibur tuh para seniman, para entertainer. Kalau anak-anak sekarang bilangnya mungkin musisi-musisi indie. Kalau mereka lagi main musik, aduh spiritual banget ya. Rasanya kena banget di dada, di hati. Itu ngomong apa? Itu ngomong ada satu pemenuhan roh gitu. Manusia punya 3 kebutuhan yang harus dipenuhi, tubuh, jiwa, dan roh. Tapi tubuh sama jiwa dipenuhi, roh sekarang gimana? Akankah instansi agama jadi kehilangan kekuatannya? Sampai akhirnya ditolak sama generasi kita yang mendatang. Nanti nilai moral ditentukan sama siapa? Siapa yang menjaga antara konservatif atau liberal? Kalau agama tetap angkuh untuk nggak bisa berdialog sama non-instansi agama. Kalau dari instansi agama dari dulu berusaha ngasih nilai positif ke non-instansi agama, ya. Harapannya simple. Kan udah berhasil nih. Kenapa sih nggak bisa berdialog bersama? Kenapa sih nggak bisa bangun dunia secara beriringan? Kenapa harus didikotomikan terus? Kenapa harus dihina mereka yang para pelaku seni? Kenapa harus dihujat kalau ada sebuah musik-musik atau lagu-lagu yang kesannya berbeda sekali? Kenapa harus selalu dicela-cela kalau misalnya ada satu bentuk hiburan yang kesannya nggak ada unsur agamanya? Kalau untuk para instansi agama, coba yuk kita lihat nilai baik yang sudah kita tanamkan selama bermilenia-milenia itu sudah bertumbuh. Sekarang saatnya kita panen, kita tuai buat apa? Bareng-bareng mereka yang ada di non-instansi agama. Untuk berdampingan, bergandengan tangan, saling menopang. Dunia akan jadi lebih baik suatu hari.